Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Fadila Rifli dengan NIM 2105134555 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran pada siswa sekolah dasar dengan materi pesawat sederhana. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Hermita. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya ya. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama apa sih pesawat sederhana itu? Oke, jadi pesawat sederhana bisa diartikan sebagai alat mekanik yang bisa mengubah arah atau besaran dari sebuah gaya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhananya, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah melakukan usaha ataupun pekerjaan manusia sehari-hari. Contohnya gimana sih? Jadi salah satu contohnya yang pertama saat kita menggunakan tangga. Nah, jadi tangga itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana dengan menggunakan prinsip bidang miring. Kemiringan pada tangga memudahkan seseorang ataupun benda untuk berpindah menggunakan gaya yang lebih kecil. Contoh selanjutnya yaitu permainan anak-anak yang sering kita jumpai di taman bermain, yaitu jungkat-jungkit. Yang mana jungkat-jungkit ini adalah salah satu contoh pesawat sederhana jenis tuas. Nah, pada tuas, gaya yang bekerja disebut kuasa dan tempat kuasa disebut titik kuasa. Titik kuasa pada jungkat-jungkit mengapit titik tumpu dengan titik beban. Apa sih maksud dari macam-macam titik-titik itu? Nah, yang pertama titik kuasa merupakan tempat di mana gaya kuasa itu diberikan. Yang kedua, titik beban merupakan tempat di mana meletakkan benda. Dan yang terakhir, titik tumpu merupakan titik yang nantinya akan menjadi tumpuan untuk beban dan memiliki sifat tetap. Nah, nantinya akan lebih kita perjelas lagi setelah ini ya. Sebelumnya, ada hal yang perlu diketahui, bahwa pesawat sederhana memiliki 4 jenis, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Masing-masing dari jenis pesawat sederhana tersebut memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing di dalam kehidupan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu-satu dari keempat jenis pesawat sederhana. Jadi, simak videonya sampai selesai ya. Oke, kita masuk ke jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu katrol. Katrol adalah jenis pesawat sederhana berupa roda beralur yang terhubung dengan tali dan digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melakukan kerja karena katrol dapat mengubah arah gaya ketika menarik atau mengangkat beban. Dan berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Katrol juga digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Baiklah, yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Nah, teman-teman udah pada tahu belum kalau katrol yang biasa digunakan untuk menimba air di sumur itu adalah katrol tetap. Jadi katrol ini digantungkan atau terikat pada tempat tertentu, dan menimba air menggunakan katrol akan terasa lebih mudah. Saat menimba dengan katrol terjadi perubahan arah gaya, yaitu arah berat beban ke atas dan arah kuasa menjadi ke bawah. Dengan perubahan arah gaya tersebut, maka akan memperingan pekerjaan seseorang. Jadi pada katrol tetap tidak terjadi perubahan gaya atau kuasa, akan tetapi terjadi perubahan arah gaya yang bertujuan mempermudah pekerjaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi katrol tetap adalah mengubah gaya. Dan contoh katrol tetap lainnya adalah katrol pada tiang bendera. Oke, jenis katrol yang kedua yaitu katrol bebas. Nah, jadi berbanding terbalik dengan katrol tetap, pada katrol bebas ini kedudukan atau posisi katrolnya berubah dan tidak dipasang pada tempat tertentu. Katrol jenis ini bisa kita temukan pada alat-alat pengangkat peti kemas yang ada di pelabuhan. Selanjutnya, jenis katrol yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali, dan makin banyak katrol yang digunakan, maka makin kecil pula gaya yang dikeluarkan.
Baiklah, masuk ke jenis pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan secara miring atau membentuk sudut tertentu, sehingga dengan begitu dapat memperkecil gaya kuasanya. Bidang miring juga bisa berarti sebagai sebuah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu serta membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Bagaimana sih contoh pemanfaatan bidang miring di kehidupan sehari-hari? Oke teman-teman, semuanya pasti udah tahu bahwa jalanan yang ada di dataran tinggi itu dibuat dengan berkelok-kelok dan tidak hanya lurus saja. Nah, hal itu dilakukan dengan alasan agar membuat lintasan menjadi landai dan tidak terlalu curam agar penggunaan gaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Selanjutnya, pernahkah teman-teman melihat orang yang sedang memindahkan drum berisi minyak ke dalam truk? Nah, jadi drum yang berisi penuh minyak akan terasa berat dan biasanya orang-orang tidak akan mampu mengangkatnya. Sehingga untuk dapat memindahkan drum ke dalam truk, maka digunakan papan yang merupakan jalan ke dalam truk, kemudian drum didorong ke dalam truk, seperti yang ada pada gambar berikut ini. Bidang miring berguna untuk membantu memindahkan benda-benda yang terlalu berat. Keuntungan menggunakan bidang miring ini ialah tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda menjadi lebih kecil. Namun demikian, bidang miring memiliki kelemahan, yaitu untuk melaluinya harus menempuh perjalanan yang lebih jauh. Namun bidang miring ini tidak mengurangi pekerjaan, melainkan mempermudah pekerjaan. Prinsip kerja bidang miring juga dapat kamu temukan pada beberapa peralatan, contohnya seperti kapak, pisau, pahat, obeng, dongkrak, dan sekrup. Baiklah, masuk ke jenis pesawat sederhana yang berikutnya, yaitu tuas atau yang sering disebut juga dengan pengungkit, yaitu merupakan jenis pesawat sederhana yang usianya paling tua dibanding pesawat sederhana lainnya. Kenapa demikian? Karena tuas sudah digunakan pada awal peradaban kehidupan nenek moyang, yang mana saat itu tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga pekerjaan manusia akan menjadi lebih ringan. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti memindahkan batu besar untuk membangun rumah, dan masih banyak hal lainnya. Tuas atau pengungkit menjadi salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Tuas sendiri memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama titik tumpu atau titik fulcrum, yaitu titik tempat batang ditumpu atau diputar. Yang kedua titik beban, yaitu bekerjanya beban, dan titik kuasa, yaitu bekerjanya gaya. Selanjutnya terdapat beberapa jenis-jenis tuas, yaitu tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama memiliki letak titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jungkat-jungkit. Jika sedang bermain jungkat-jungkit, salah satu orang akan merasa sulit dan berat untuk menjungkit jika jarak lawan mainnya ke titik sangat jauh. Sebaliknya, seseorang akan merasa mudah menjungkit jika jarak lawan mainnya ke titik tumpu lebih dekat, sehingga jarak titik kuasa, titik tumpu, dan titik bebannya disesuaikan. Contoh lainnya dari tuas jenis pertama yaitu linggis, gunting, palu, pengungkit, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini adalah letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Salah satu contohnya adalah gerobak dorong satu roda yang digunakan pada saat membangun sebuah bangunan. Pada waktu seseorang mengangkat batu bata dengan menggunakan gerobak dorong satu, maka akan merasa berat jika gagang pendorongnya terlalu pendek. Hal ini dikarenakan jarak titik kuasa dan titik bebannya terlalu dekat. Dan sebaliknya, jika gagang pegangannya cukup panjang, maka akan terasa lebih ringan ketika mengangkut batu bata. Hal ini dikarenakan jarak titik kuasa dan titik bebannya tidak terletak cukup jauh. Contoh lainnya dari tuas jenis kedua seperti pembuka botol, alat pemecah kemiri, alat pemecah kepiting, dan lainnya. Nah, jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos. Roda berporos ini merupakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Dan kegunaan roda berporos ini yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gesek. Dalam kehidupan sehari-hari, roda berporos ini bertujuan untuk memudahkan usaha.
Oke, coba teman-teman amati roda yang ada pada sepeda ataupun motor teman-teman. Yang mana sih sebenarnya bagian yang disebut poros itu? Jadi yang ada di tengah jari-jari sepeda itulah yang disebut dengan poros. Roda berporos termasuk juga ke dalam jenis pesawat sederhana. Dan sudah sejak lama manusia menggunakan roda untuk mempermudah dan meringankan pekerjaan. Selanjutnya fungsi atau manfaat roda berporos ini adalah memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan, dan memperbesar gaya. Dan pada umumnya roda berporos ini dapat kita gunakan untuk sarana transportasi seperti halnya gerobak, sepeda, dan mobil untuk keperluan angkut-mengangkut. Selain itu, beberapa peralatan juga termasuk golongan roda berporos seperti halnya setir mobil dan gerinda. Selanjutnya kita sama tahu bahwa roda berporos ini terdiri dari dua bagian, yaitu roda dan poros. Roda sendiri adalah objek berbentuk lingkaran dan biasanya berjeruji. Sementara itu poros yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah bagian yang melekat tetap di tengah roda, biasanya berpenampang bulat. Poros ini berfungsi untuk memperkecil gaya gesek sehingga dapat meringankan gerakan roda. Dan jika roda berputar, maka poros akan ikut berputar. Putaran roda biasanya lebih besar dari putaran poros. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu video pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai pesawat sederhana. Semoga semua yang sudah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya. Dan juga saya ingin meminta maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat beberapa kesalahan. Oke, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.